Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 pengantar manajemen S1 Akuntansi B 2019 yang beranggotakan saya sendiri Indriani Puspaningrum, lalu rekan saya Muhammad Hafizur Rahman, dan rekan saya Laurencia Aurehana. Kesempatan kali ini, kelompok kami akan membawakan tema yang berjudul Manajemen dan Lingkungan. Untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Manajemen dan Lingkungan. Makna manajemen menurut Ricky W. Griffin pada bukunya tahun 2004 dikatakan bahwa manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga pengawasan atau pengontrolan terhadap kinerja suatu perusahaan. Manajemen untuk lingkungan adalah sebuah proses manajerial yang difokuskan pada kondisi perusahaan, baik internal maupun eksternal, dalam rangka menilai kinerja dari perusahaan tersebut. Sehingga dengan adanya manajemen dan lingkungan ini merupakan salah satu upaya yang bisa diambil oleh sebuah perusahaan dalam mengevaluasi dan mengembangkan kinerja perusahaan. Internal dan eksternal dalam manajemen lingkungan. Yang pertama akan saya bahas adalah faktor internal dari perusahaan. Yang pertama ada karyawan, ada manajerial dari perusahaan, baik manajemen keuangan, operasional, SDM, dan semua yang ada di dalam perusahaan. Lalu yang ketiga itu ada pemegang saham dan juga para investor, serta dewan direksi. Lalu yang keempat itu ada pemeliharaan terhadap aset dan juga peralatan. Yang kelima ada manajemen dana dan juga inventarisasi. Yang keenam ada budaya dan sosial. Faktor eksternal pada manajemen dan lingkungan. Pada faktor eksternal terdapat 4 proses. Yang pertama itu ada pemindaian, lalu kedua ada pengawasan, yang ketiga ada peramalan, dan yang keempat ada penilaian atau pengevaluasian. Di dalam faktor-faktor eksternal ini terdapat 5 pembagian lingkungan. Yang pertama itu adalah lingkungan mikro, lalu yang kedua lingkungan makro, yang ketiga lingkungan umum, keempat lingkungan industri, dan yang kelima ada lingkungan tugas. Yang akan saya bahas terlebih dahulu adalah lingkungan mikro. Dalam lingkungan mikro ini cakupannya lebih sedikit, namun memang sudah posisinya di luar dari perusahaan, seperti sasaran pasar, lalu ada supplier, distributor, dan juga ada teknologi ataupun inovasi yang dilakukan. Kedua adalah lingkungan makro, yang terdiri dari sebagian besar pihak-pihak eksternal dari perusahaan, yang isinya adalah berkaitan dengan kondisi alam. Lalu yang kedua ada politik, hukum, peradilan, dan juga berbagai peraturan perundang-undangan. Lalu yang ketiga, ada sosial budaya. Yang keempat, ada kondisi perekonomian secara global. Yang kelima, adanya tingkat natalitas dan juga mortalitas. Dan keenam, ada hubungan internasional. Pada lingkungan umum, terdapat kasus-kasus seperti demografi, kasus-kasus ekonomi secara meluas, melebihi dari makro tadi. Lalu yang ketiga ada alam, teknologi, politik, dan sosial budaya yang cakupannya lebih luas. Lalu yang selanjutnya ada lingkungan dari lingkungan industri, yaitu adanya proses persaingan dengan para pengusaha lain. Dan yang terakhir adalah lingkungan tugas, dalam artian penugasan terhadap pelanggan, supplier, distributor, dan juga pemerintahan, serta lembaga keuangan. Nama saya Muhammad Hafizur Rahman. Saya akan menjelaskan tentang keterkaitan antara manajemen dengan lingkungannya. Lingkungan memberi pengaruh yang signifikan, termasuk bagi organisasi atau perusahaan. Perusahaan akan tumbuh berkembang dengan baik jika lingkungannya kondusif. Setiap perusahaan, baik skala besar, menengah maupun skala kecil, semua akan berinteraksi dengan lingkungan. Lingkungan akan mengalami perubahan-perubahan yang relatif cepat. Organisasi yang dapat bertahan adalah mereka yang dapat menyesuaikan dengan lingkungannya.
Langkah penting yang harus diambil perusahaan dalam menghadapi perubahan dan perkembangan lingkungan adalah dengan melakukan analisis terhadap lingkungan, baik lingkungan sekarang maupun perkiraan lingkungan yang akan datang. Manajemen dengan lingkungan mempunyai keterkaitan diantaranya: 1. Ketidakpastian lingkungan. Ketidakpastian lingkungan berarti manajer tidak memiliki informasi yang memadai tentang faktor-faktor lingkungan. Hal ini terjadi apabila faktor eksternal berubah secara cepat. Organisasi akan mengalami ketidakpastian yang sangat tinggi. Selanjutnya, beradaptasi dengan lingkungan. Pertama, peranan lintas batas. Peranan ini dijalankan oleh orang atau departemen yang menghubungkan dan mengkoordinasikan organisasi dengan sejumlah elemen kunci yang berada dalam lingkungan. Yang kedua, kemitraan antar organisasi. Kemitraan ini merupakan strategi untuk beradaptasi dengan lingkungan yang semakin populer digunakan adalah pengurangan batas-batas yang ada. Yang ketiga, merger dan usaha patungan. Merger terjadi dengan adanya penggabungan dua organisasi atau lebih. Sedangkan serta usaha patungan merupakan aliansi atau program strategis oleh dua organisasi atau lebih. Yang terakhir, analisis lingkungan eksternal. Analisis lingkungan eksternal bertujuan untuk mengetahui ancaman dan peluang. Peran unsur manajemen dan lingkungan dalam operasi perusahaan. Peranan dari unsur manajemen dan lingkungan operasi ini dimasukkan untuk: 1. Sebagai usaha untuk menciptakan budaya yang adaptif. 2. Membentuk budaya kerja bagi lingkungan kerja baru. Berusaha untuk memberikan pelayanan terhadap permintaan baru bagi pengelola. Yang ketiga, berusaha mengambil langkah yang tepat. Dalam perusahaan yang bersaing, perhatian akan lingkungan eksternal tentu dapat membantu untuk mengambil langkah yang tepat. 4. Ancaman dan penanggapan terhadap peluang yang ada. Penting dalam hal manajemen dan lingkungannya diperhatikan dalam perusahaan untuk memberi kesempatan bagi para perencana strategis. Yang kelima, analisis lingkungan. Perusahaan terus berinteraksi dengan lingkungan yang terus berubah. Pengaruh lingkungan yang kompleks tentu dapat memberikan dampak terhadap kinerja perusahaan. 6. Pemantauan perubahan dan perkembangan lingkungan. Pekerjaan utama manajer dalam hal perubahan lingkungan bisnis adalah selalu memantau perubahan dan perkembangan lingkungan. Manajer juga melakukan analisis terhadap dampak bagi perusahaannya itu sendiri. Yang terakhir, pengaruh lingkungan internal terhadap organisasi. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap keberadaan sebuah perusahaan dan besar kecilnya pengaruh lingkungan pada perusahaan itu sendiri. Nama saya Laurencia. Di sini saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu tentang masalah dan solusi dalam manajemen dan lingkungan. Bisa lihat di gambar di samping. Gambar di samping menunjukkan adanya model hubungan antara manajemen dan lingkungan yang mempengaruhinya. Jadi di situ kan ada ketidakpastian yang berbeda-beda yang bisa dihadapin oleh suatu perusahaan. Ketidakpastian itu dipengaruhi oleh tingkat homogenitas dan tingkat perubahan. Kalau tingkat homogenitas itu dia melihat sesederhana apa atau sekompleks apa lingkungan yang berhubungan dengan perusahaan. Kalau tingkat perubahan dia lebih melihat ke sestabil apa atau sedinamis apa perubahan yang lagi dihadapin oleh suatu perusahaan. Jadi bisa disimpulin kalau misalkan perusahaan berada dalam ketidakpastian yang tinggi, itu perubahan yang lagi dihadapin emang dinamis, berubah-ubah dan cepat perubahannya. Dan lingkungan yang berhubungan dengan dia juga lingkungan yang emang kompleks. Sebaliknya, kalau perubahannya juga masih stabil dan lingkungan yang berpengaruh juga sederhana, perusahaan tentunya masih berada dalam ketidakpastian yang rendah. Nah, dari semua kemungkinan ketidakpastian yang bisa terjadi ini, manajer itu tentunya harus bisa melakukan antisipasi dan tahu apa yang harus dia lakuin supaya nggak salah langkah. Karena semakin tinggi ketidakpastian yang dialami perusahaan, lingkungan itu semakin membatasi pilihan-pilihan yang perusahaan itu dapat ambil. Nah, selain dari model hubungan yang barusan dijelasin, tentunya tantangan-tantangan dalam manajemen juga masih beragam.
Dari lingkungan eksternal, contohnya ada perubahan lingkungan bisnis, keragaman tenaga kerja, globalisasi, peraturan pemerintah, atau kekurangan tenaga kerja terampil. Kalau dari lingkungan internalnya, contohnya ada posisi organisasi yang emang dalam lingkup yang kompetitif, terus ada fleksibilitas organisasi itu sendiri, budaya organisasinya, terus ada proses pemilihan strategi, juga ada perencanaan dan implementasi yang harus dilakukan oleh perusahaan. Itu. Tentunya dalam menghadapi masalah, tantangan, perubahan-perubahan yang kemungkinan bisa terjadi di perusahaan, ada strategi-strategi yang bisa manajer ambil. Strategi pertama yang bisa dilakuin, yang pertama, melakukan penyesuaian terhadap lingkungan tentunya, karena organisasi yang bisa bertahan itu kan yang bisa melakukan penyesuaian ke lingkungan dia. Nah, kalau pengaruh dari lingkungan itu sendiri kan sulit buat kita ubah, makanya biasa itu dari internalnya dulu. Contohnya kayak mengubah struktur organisasinya atau mengubah strategi yang bisa dilakuin. Gitu. Yang kedua, ada memantau lingkungan secara tidak langsung. Jadi, seorang manajer itu bisa memperoleh informasi yang ada biar bisa tahu perkembangan perubahan di lingkungan dia itu seperti apa. Dan yang terakhir, memberikan pengaruh langsung terhadap lingkungannya. Kalau dari sini contohnya lebih kayak ke melakukan negosiasi atau perundingan-perundingan dengan pihak-pihak yang emang berkaitan. Itu. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan di materi ini. Sekian dari saya, terima kasih.